Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi para sahabat channel Terindah semuanya, dimanapun kita semua berada. Semoga kebahagiaan selalu menjadi milik kita bersama. Selalu menjadi milik kita bersama. Alhamdulillah para sahabatku, setelah kita semua bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 dengan penuh gegap gempita dan tentu penuh dinamika di lapangan dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Di antara pesta-pesta rakyat itu terdapat sejumlah pesta yang menelan korban jiwa karena mungkin saking bahagianya kita merayakan kemerdekaan itu sehingga ada korban, meskipun korban itu bukan merupakan suatu korban penganiayaan, tapi merupakan korban yang mungkin sudah jalannya mereka meninggal. Seperti yang kita lihat, ibu-ibu lari karung yang berada di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, setelah lari karung memenangi perlombaan lari karung, tidak sampai 2 menit setelah merayakan waktu itunya dia tersungkur dan terdengar kabar dia meninggal dunia. Dan itu merupakan suatu hal yang perlu kita khawatirkan sebenarnya. Kita di samping kegembiraan, di samping pesta itu pasti ada duka di sana. Seperti apa yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung bahwa semua yang indah itu pasti berbahaya. Makanya kita ketika menikmati keindahan itu jangan terlalu lebih. Kita menikmati keindahan itu harus dengan kewaspadaan karena semua keindahan itu berbahaya pada dasarnya. Sama kebahagiaan pesta rakyat 17 Agustusan itu menyenangkan, tapi kita juga perlu waspada terhadap bahaya yang muncul di dalamnya. Para sahabat, kita tidak akan membahas tentang itu. Kita membahas tentang hal-hal yang sedang ngetren pada hari ini dengan cara yang sangat seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan sangat sederhana akan kita ulas, yaitu mengenai food estate yang saat ini menjadi pertengkaran di antara dua kubu. Sebenarnya mereka dulu satu kubu karena sama-sama pemerintahan, yaitu antara PDIP dan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Yang dicerca di sini oleh PDIP yaitu mengenai food estate yang telah dicanangkan sejak 2 tahun yang lalu, di mana penggarapan lahan untuk food estate itu tidak berhasil, dan Hasto sebagai sekjen PDIP menyatakan bahwa food estate itu merupakan kejahatan terhadap lingkungan karena dia mensinyalir hasil yang diharapkan daripada food estate itu tidak ada, dan pembabatan hutan, penebangan hutan itu sudah terjadi dengan jumlah yang cukup masif, kurang lebih 6.000 hektar, dan Hasto melihat hasil yang diharapkan itu tidak muncul. Jadi mungkin Pak Hasto akan menyatakan berhasil apabila hasil yang diharapkan berupa ladang padi dengan hasil panennya, ladang jagung dengan hasil panennya, dan juga ladang singkong dengan hasil panennya yang nyata. Dan ternyata itu semua tidak menghasilkan, sehingga pembabatan hutan itu dinyatakan oleh Hasto merupakan suatu kejahatan lingkungan. Dan di sini kita mungkin sebagai masyarakat akan mulai bertanya-tanya. Mereka adalah satu gerbong pemerintah yang saat ini sedang memerintah. Sekonyong-konyong ketika Partai Golkar dan Partai PAN mendukung Prabowo Subianto untuk pencapresan pada pemilu 2024 nanti, sekonyong-konyong itu pula PDIP menyatakan serangan-serangan politisnya terhadap
pemerintahan Jokowi yang notabene yang wabil khusus lagi adalah Pak Prabowo Subianto, yang mana dia mengemban tugas untuk food estate ini di wilayah Kalimantan. Dan kebetulan pula hasil daripada food estate ini belum menggembirakan, sehingga dari sisi itulah Pak Hasto sebagai Sekjen PDI menyerang secara politis bahwa pemerintah dianggap tidak berhasil atau menyalahgunakan penggunaan daripada dana untuk food estate tersebut, karena lahan telah dibuka, batang-batang telah ditebang, hewan-hewan pun telah tergusur dari tempat habitatnya, dan sejumlah hewan-hewan endemik di sana juga telah mengungsi secara alami. Kan tetapi hasil yang diharapkan itu tidak muncul, maka dari sana dia mendapat serangan politik. Katakan anggaran sudah dikeluarkan tetapi tidak ada hasilnya. Ini merupakan kejahatan lingkungan yang sangat serius. Oke, ini kita coba mengulas sedikit. Ini mungkin ada kekecewaan daripada PDIP, yang mana Jokowi itu adalah pekerja atau petugasnya partai yang notabene dari dia menjadi wali kota hingga menjadi presiden saat hari ini, dia berlindung dan mengendarai partai PDIP ini. Kan tetapi begitu di ujung, yang diharapkan oleh PDI adalah bahwa semua kader PDIP, semua petugas partai daripada PDIP ini harus mendukung atau tegak lurus oleh apa yang ditentukan, apa yang telah diputuskan oleh Ketua Umum. Dan kita mengetahui bahwa PDIP mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Akan tetapi di sini dilihat Pak Jokowi memberikan sinyal yang kuat bahwa dia terkesan akan mendukung Prabowo Subianto dalam pencalonan presiden tersebut. Dan terlebih lagi ditambah lagi dengan kekuatan partai dan kekuatan dua partai Golkar dan PAN ini yang mendukung Prabowo Subianto, plus dibayang-bayangi oleh endorsement powers daripada Pak Jokowi, ini sedikit membuat PDIP mungkin agak sedikit ketar-ketir atau mengkhawatirkan akan kemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 nanti. Akan tetapi ini merupakan suatu kekhawatiran yang mungkin terlalu berlebihan yang saya rasakan seperti ini. Toh kita belum tahu apakah endorsement powers dan dari Pak Jokowi itu akan full 100% akan mendukung Prabowo Subianto untuk memilih dia sebagai presiden, apakah tidak. Meskipun kita lihat di medsos-medsos dan juga di media-media nasional yang media mainstream itu menyatakan bahwa tak semua pendukung Jokowi akan memilih Prabowo, kan tetapi tetap terbagi. Cuman mungkin yang diharapkan daripada PDI melalui keputusan dari Ketua Umumnya Bu Megawati Soekarno Putri adalah bahwa apa yang telah diputuskan oleh partai, apa yang telah diputuskan oleh Ketua Umum itu harus tegak lurus oleh semua, termasuk Pak Presiden Jokowi, karena beliau adalah seorang petugas partai yang diusung oleh partai PDIP untuk menjadi presiden. Dan ketika diuji seperti ini, dia terkesan membelot memilih orang yang tidak didukung oleh PDI. Tentu ada hal-hal yang menjadi patokan bagi PDI untuk menegur secara langsung ataupun nanti di ujungnya akan disanksi secara politis. Kita tidak bisa mengingkari bahwa dunia politik di Indonesia ini sangat cair dan sangat dinamikanya sangat cepat sekali. Saat ini Pak Prabowo yang sebagai menterinya Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin menerima tugas untuk mengelola food estate sebagai cadangan pangan, yang mana kita ketahui bahwa kekhawatiran daripada pemerintahan kita saat ini mengenai food estate ini yaitu
ada global warming daripada PBB yang menyatakan bahwa periode-periode ke depan mungkin karena perubahan iklim dan lain sebagainya dunia akan mengalami krisis pangan. Begitu diperingatkan kepada semua negara untuk berusaha untuk menyediakan cadangan pangannya pada tahun-tahun berikutnya karena mengalami perubahan iklim yang mungkin cukup ekstrim dan penambahan suhu udara juga cukup lumayan. Di sini ada sekitar 1,2 derajat telah bertambah, artinya bertambah panas, dan krisis pangan itu dikhawatirkan akan mewabah, akan melanda di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Untuk itu, Presiden Jokowi membuat langkah-langkah preventif, yaitu dengan mengadakan food estate seperti ini, yang diharapkan nanti ke depannya bisa menyediakan pangan untuk rakyat kita sendiri, dan kita tidak tergantung kepada impor daripada negara lain. Tentu mungkin juga negara lain ketika krisis pangan itu terjadi tak akan menjual hasil panennya, dia akan menggunakan sendiri untuk rakyatnya sendiri. Dan ini bisa kita pahami bahwa cadangan pangan yang cukup akan membuat kita mantap, akan membuat kita bukan hanya sejahtera, tapi kita juga damai sejahtera, tidak terjadi kerusuhan di sana-sini karena berebut pangan. Kan tetapi inilah dunia global yang saat ini sedang terjadi. Rakyat Indonesia itu adalah masyarakat agraris yang notabene panganan pokoknya adalah beras, termasuk jagung juga di dalamnya. Akan tetapi kita lihat lebih kurang 30 tahun terakhir atau 40 tahun terakhir ini kita diserang oleh kebijakan politik dari negara-negara barat yang memamerkan, yang mempromosikan bahan pangan pokok mereka yang itu berupa gandum dalam bentuk roti, mie instan, dan produk pangan lainnya yang intinya menunjukkan bahwa produk pangan yang berasal dari gandum itu merupakan produk pangan yang berkualitas tinggi yang terus diekspos di iklan-iklan media mainstream, termasuk media sosial, termasuk YouTube channel yang dimasukkan promosi iklan-iklan tentang makanan-makanan yang enak itu dengan bahan bakunya adalah gandum. Dan itu terus menerus dijali di bumi persada ini, dan tidak sadar saat ini kebutuhan padi di Indonesia sudah sangat minim karena masyarakat kita sebagian besar sudah beralih kepada makan gandum berupa roti, mie instan, dan lain sebagainya yang notabene diproduksi bukan dari bahan bakunya beras, akan tetapi bahan bakunya adalah gandum. Dan gandum di Indonesia ini tidak bisa tumbuh, dan gandum merupakan produk impor. Artinya ketika ini terus menerus dan Indonesia merasa dihargai dan merasa sangat modern dan merasa sangat pintar ketika dia memproduksi gandum, maka kita nanti mungkin sebagian besar akan beralih makan gandum, sementara gandum tidak tumbuh di Indonesia. Coba kita bayangkan ke depannya bahwa nanti pangan kita, kalau kita beralih kepada gandum, maka kita akan tergantung kepada luar negeri yang produksi gandumnya memang sangat luar biasa. Negara-negara maju itu memproduksi gandumnya dengan skala yang sangat masif, dan mereka menunjukkan kepada negara-negara Asia. Dia akan menghilangkan atau akan mengurangi produksi atau konsumsi beras di dataran Asia Tenggara, termasuk Asia pada umumnya. Dan kalau ini terjadi, yakin saya bahwa kita akan dilanda peperangan karena kita mengharapkan gandum dari luar negeri, sementara luar negeri memproduksi gandum bisa dengan cara mengekang harga dengan yang sangat tinggi, sementara kita pola makan kita sudah berubah, sudah beralih menjadi mengkonsumsi gandum. Kita coba bayangkan, padi di Indonesia tidak akan tumbuh lagi. Kenapa? Tidak ada yang mau menanamnya. Kenapa? Kita, khususnya yang orang-orang berpendidikan, orang-orang yang merasa sudah modern, ini mereka sangat bangga dan ketika dia mengkonsumsi roti, ketika dia mengkonsumsi mie ataupun spaghetti dan lain sebagainya yang notabene
bahan bakunya adalah gandum. Coba kita bayangkan, sudah sekitar kurang lebih 40 tahun terakhir ini kita dijajali oleh orang barat dengan makanan yang untuk mengalihkan pola pikir kita bahwa makanan yang berkualitas tinggi, bahwa orang-orang yang cerdas itu, bahwa orang-orang yang hebat itu makannya adalah gandum berupa roti, bukan beras. Dan saat ini sudah kita rasakan produksi padi, petani-petani di Indonesia yang dulunya penanam padi saat ini sudah berangsur-angsur dia menghilang atau tidak memproduksi padi lagi, dan lahan pertanian di Indonesia sudah berkurang. Makanya itu pemerintah mengambil inisiatif untuk membuat food estate ini dengan menanam padi tetap dilaksanakan, kemudian ada jagung juga ditanam di sana, singkong juga ditanam di sana dengan harapan mungkin bisa menjadi daya tahan pangan kita terhadap kebutuhan nasional, dan mencoba untuk menghalang atau menghadang pengaruh-pengaruh luar yang mengajak kita untuk makan gandum. Dan kalau kita pola pikir kita, orang-orang yang merasa modern atau kelas menengah ke atas ini, coba Anda koreksi diri Anda sendiri yang menonton video ini. Anda kalangan menengah ke atas bisa jadi tidak 100% lagi Anda mengkonsumsi nasi di rumah kita masing-masing. Akan tetapi di sana sudah ada beras. Akan tetapi di sana sudah ada roti, sudah ada mungkin spaghetti, mungkin ada mie instan yang bahan bakunya adalah gandum. Sehingga konsumsi untuk padi sangat berkurang. Mungkin ada sekitar 30 atau mungkin bahkan 50% konsumsi padi, konsumsi beras di Indonesia sudah berkurang, sudah tergantikan oleh gandum dan bahan pangan lain yang berasal dari bahan bakunya adalah gandum. Kalau kita teruskan pola hidup yang seperti ini, kita bisa bayangkan 10, 15, 20 tahun yang akan datang kita 100% mengkonsumsi gandum. Dan kita tahu gandum tidak tumbuh di bumi persada Indonesia ini. Gandum itu ada berada di subtropis dan juga daerah dingin di atas yang mempunyai 4 iklim. Di Indonesia gandum tak akan tumbuh. Kalau kita mengkonsumsi gandum, minimalnya saja mungkin 70% atau bahkan 80% penduduk Indonesia bahan pangan pokoknya adalah gandum, kita sudah keteteran. Dipastikan kita mesti mengimpor 100%. Karena gandum tidak tumbuh di Indonesia, kita bisa bayangkan harga gandum, orang luar yang mengontrol, harga beras sangat anjlok. Kenapa petani tidak mau menanam padi lagi? Karena dia sudah sudah terhipnotis dengan gaya hidup orang-orang menengah ke atas yang makan gandum. Nauzubillah min dzalik. Kita boleh beradaptasi dengan dunia luar, tapi kita harus menyadarkan bahwa diri kita Indonesia ini konsumsi utamanya adalah beras. Jadi mari para petani, kembalilah ke perkampungan kita, kembalilah kita menanam padi. Dan para golongan menengah ke atas yang merasa punya banyak uang dan sebagainya, merasa modern dan merasa pintar, mari kita kembali mengkonsumsi beras. Karena ini kalau kita tidak mulai sekarang, itu yang dikhawatirkan tadi, krisis pangan di Indonesia akan terjadi lebih cepat daripada yang dibayangkan oleh PBB yang akan terjadi sekitar tahun 2045 ke atas. Jadi kalau seandainya kita berubah pola makan menjadi gandum, dan Indonesia 70 ataupun 80% rakyat kita sudah beralih ke gandum, yakinlah mungkin tidak sampai 2045 kita akan mengalami krisis pangan. Mari kita mulai dari kita untuk kembali mengkonsumsi beras, memberi hasil-hasil padi yang produksi Indonesia, dan pemerintah juga harus bisa membuat regulasi yang ketat untuk impor beras, jangan terlalu jor-joran, karena petani kita juga ingin hidup daripada menjual padinya, menjual gabahnya kepada orang kita sendiri. Jangan ketika panen raya di Indonesia justru kita mendatangkan impor, sehingga petani kita mati kelaparan di lumbung padinya sendiri. Demikian para sahabat channel Terindah semua dimanapun berada,
Jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, kemudian share lah video ini kepada kawan-kawan kita semua. Dan insya Allah menonton Anda, like Anda, komen Anda, dan membagikan video ini kepada kawan-kawan kita semua akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan insya Allah akan membuat kita hidup sejahtera, lebih sehat lahir dan batinnya, dan mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.